Perkenalkan, nama saya Luis Antonia Wulan Lolong dengan NIM 220211060015. Di sini saya akan mendemokan dan menjelaskan Lab 10.4.4 yaitu Build a Switch and Router Network. Jadi di sini terbagi atas 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu setup the topology. Kemudian bagian yang kedua yaitu configure device and verify connectivity. Kemudian bagian yang ketiga yaitu display device information. Langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama yaitu setup the topology. Jadi pada bagian A, move the required router a switch from the shelf to the rack. Jadi kita akan memindahkan router dan switch dari shelf ini ke dalam rack. Router dan juga switch. Setelah itu, move the required pieces from the shelf to the table. Jadi kita akan memindahkan PC A dan PC B ke atas meja. Setelah itu, cable the device is shown in the topology and the addressing table. Jadi di sini kita akan menyambungkan device-device yang ada menggunakan kabel, yaitu kita menggunakan kabel copper strike talk. Kemudian kita sambungkan sesuai dengan topologi yang diberikan. Tunggu, pertama saya akan zoom dulu. Kemudian kita akan mengambil kabel copper strike ini. Kemudian yang pertama kita akan menghubungkan switch 1 di phase Ethernet 06 ke PCA. Ini ke PCA. Nah, kemudian kita ambil lagi kabel copper strike. Dan dari switch 1 phase Ethernet 5 kita hubungkan ke router di gigabyte 001. Di 5, kemudian di gigabyte 001. Setelah itu di router gigabyte 000 kita akan sambungkan ke PCB. Sambungkan ke PCB. Oke. Setelah itu power on all the device. Jadi kita akan menyalakan semua device yang ada. Kita nyalakan PCA, menyalakan PCB dan juga router. Oke, sudah. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu configure device and verify connectivity. Bagian step 1, assign static IP information to the PC interface. Bagian A, pada PCA, kita akan configure the IP address, net mask, and default gateway settings-nya. Jadi di PCA ini, kita buka, kita ke desktop, kemudian kita ke IP configuration. Di sini kita akan masukkan IP versi 4 address, default gateway-nya, IP versi 6 address, dan juga default gateway-nya sesuai addressing table yang telah diberikan. Di sini IP versi 4-nya yang ini 192.168.1.3 subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 yang ini default gateway-nya. Kemudian untuk IP versi 6-nya yang ini dengan default gateway-nya yang ini. 2001.2 BB8.2 achat .21 2.2 3/64. Kemudian default gateway-nya FE 80.2.21. Kita cek ulang. Sudah betul default gateway-nya. Kemudian IP versi 6-nya. Oke, kemudian default gateway-nya. Sudah. Setelah itu kita close. Kemudian pada bagian B, kita akan buat pada PCB seperti pada PCA tadi. Desktop, IP configuration. Kemudian informasinya untuk IP versi 4-nya yang ini.
Kemudian untuk default gateway-nya yang ini. 92.168.0.3, kemudian subnet mask-nya, kemudian default gateway-nya 192.168.0.1. Kemudian untuk PCB, IP versi 6-nya 2001.2 achat 2.2.3/64. Kemudian untuk default gateway-nya FE 80.2.21. Kita lihat lagi. Oke. Setelah itu sudah. Kita akan cek lagi apakah sudah benar. Di sini 3, 1, kemudian di sini benar. Dan ini sudah link lokalnya, berarti sudah berhasil. Kemudian untuk PCB-nya, IP-nya ini sudah benar, sudah benar. Kemudian IP versi 6-nya juga sudah. Dan sudah link lokalnya, berarti sudah berhasil. Setelah itu, bagian C, from a common prompt window on PCA, ping PCB. Jadi kita akan ping dari PCA ke PCB. PCA, kemudian kita ke command prompt-nya, dan kita akan ping ke PCB. 192.168.0.3. Di sini kita lihat apa yang terjadi. Sini request timeout. Nah, di sini ping tidak berhasil atau kita bisa lihat 100% loss karena kita belum mengkonfigurasi routernya dan juga default gateway-nya. Oke, setelah itu kita close dulu. Kita masuk ke step yang kedua yaitu configure the router. Sebelum kita mengkonfigurasi routernya ini, kita akan mengambil kabel konsol. Kemudian kita akan menghubungkan router satu ini dengan PCA. Jadi di konsol sini, kita akan hubungkan ke PCA. Setelah itu, kita buka PCA. Kita masuk ke terminal. Oke. No. Nah, pada bagian A, console into the router and enable privileged access mode. Jadi untuk masuk ke privileged access mode ini, kita menggunakan command enable. Kemudian pada bagian B, enter configuration mode dengan config terminal. Setelah itu, pada bagian C, assign the device name to the router. Jadi kita akan memberikan nama router ini dengan hostname R1. Setelah itu, assign class the privileged access encrypt password. Jadi kita akan menggunakan enable secret class untuk menginskripsi passwordnya. Kemudian, pada bagian E, assign Cisco as the console password and enable login. Jadi di sini kita akan membuat Cisco sebagai passwordnya. Sebelum itu, kita akan masuk ke line console 0. Kemudian kita akan set passwordnya, yaitu Cisco. Kemudian kita akan login. Setelah itu kita exit. Kemudian pada bagian F, assign Cisco as the VTY password and enable login. Jadi kita akan line FTY 015.
Kemudian kita akan set passwordnya yaitu Cisco. Kemudian kita login dan kita exit. Setelah itu, encrypt the plain text password. Jadi untuk menginskripsi passwordnya, kita akan menggunakan service password encryption. Nah, bagian berikutnya, create a banner the ones anyone accessing the device the unauthorized prohibited. Jadi, membuat banner MOTD untuk device yang tidak terautorisasi atau tidak diizinkan dengan cara comment banner MOTD, kemudian pesannya yaitu unauthorized access is prohibited. Oke, benernya jadi. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu configure and active both interface on the router. Jadi di sini kita akan masuk ke interface yang ada pada router, yaitu yang pertama interface gigabyte 0/0/0, interface gigabyte 0/0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang ini. IP address 192.168.0.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian untuk IP versi fixnya yaitu 2001 DB 8 acat 1/64. Kemudian untuk yang ini juga, yang link lokalnya, IP versi 6 address FE80 1 link lokal. Sabar. Oke. Setelah itu jangan kita lupa untuk no shutdown. Shutdown. Untuk state to up. Setelah itu kita masuk ke interface gigabyte 0/0/1. Oke. Kita masukkan IP address. Yaitu yang ini 192.168.1.1. Kemudian IP versi 6-nya yaitu 2001 DB8 acat, kemudian .2.1.2.2/64, kemudian IP versi 6 link lokalnya sama. Oke, jangan lupa untuk no shutdown. Setelah kita mengkonfigurasi kedua interface pada router itu, pada bagian berikutnya itu configure an interface description for each interface indicating which device is connected to it.
Jadi di sini kita akan memasukkan interface description-nya. Sebelum itu kita exit dulu. Kemudian kita akan masuk ke interface Gigabyte 0/0/0. Dan kita akan memberikan description-nya. Description connection to PCB. Jadi yang ini, yang interface Gigabyte 0/0/0 tadi kan dia terhubung. Yang ini, dia tadi kan terhubung ke PCB. Yang ini toh. Jadi kita membuat description connection-nya to PCB. Setelah itu untuk interface /0/1. Itu description-nya dia terhubung ke switch 1. Yang ini tadi. Yang ini kan dia terhubung ke /1 toh. Ke switch 1. Setelah itu, to enable IP versi 6 routing, enter the IP versi 6 unicast routing. Jadi kita akan ketik command IP versi 6 unicast routing. Setelah itu, save the running configuration to the startup configuration file. Jadi kita akan meng-save-nya dengan command copy running config startup config. Ada typo. Copy running config startup config. Bukan typo, tapi sebelum itu kita exit terlebih dahulu. Exit. Kemudian kita ke copy running. Copy running config startup config. Startup config. Oh, ini ada typo. Config. Oke, berhasil di save. Kemudian pada bagian berikutnya, set the clock on the router. Jadi kita akan men-set jamnya dengan clock set. Kemudian di jam sekarang yaitu 20.46. 20.46.00. Lengkap dengan tanggalnya itu sekarang tanggal 28 April 2024. Oke, berhasil. Setelah berhasil, pada bagian end, from a command prompt window on PC A ping ke PCB. Jadi kita akan buka command prompt, kita akan ping ke PCB lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini sudah berhasil, namun dia masih loss 25%. Karena kita belum mengkonfigurasi switch-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke step yang ketiga untuk mengkonfigur the switch. Jadi sebelum itu, kita mengambil kabel konsol, kemudian kita menghubungkan switch 1 ini ke PCB. Karena switch 1 tempat konsolnya di depan, jadi kita akan inspect rear. Kemudian kita hubungkan ke PCB. Oke, di PCB kita buka. Kita ke desktop, kemudian terminal. Oke. Nah, di sini
Pada bagian A, kita akan masuk ke privilege access mode dengan enable. Kemudian untuk bagian B, enter configuration mode dengan config term. Ya. Kemudian pada bagian 3, kita akan memberikan nama dengan hostname S1. Pada bagian D, configure and active the VLAN interface on the switch 1. Jadi kita akan masuk ke interface VLAN 1. Setelah itu kita masukkan IP address-nya, yaitu yang ini. IP address 192.168.1.2 dengan subnet mesh 255.255.255.0. Kemudian kita jangan lupa untuk no shutdown. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya, configure the default gateway for the switch 1. Kita akan mengatur default gateway-nya. Mengkonfigurasi default gateway 192.168.1.1. Oke, setelah itu kita exit dan kita disuruh untuk save the running configuration to the startup configuration file. Copy running config dan startup config. Oke. Setelah itu pada bagian step yang keempat, verify connectivity end-to-end connectivity. Jadi dari PC A kita akan ping ke PC B. Jadi kita akan ping lagi ke PC B. Nah, di sini kita bisa lihat pingnya sudah 100% berhasil dengan 0% loss tentunya. Setelah itu dari switch 1 kita akan ping ke PC B. Jadi dari switch 1 kita akan ping ke PC B. Ping 92.168.0.3. Nah, pingnya juga sukses. Kemudian kita masuk ke part yang ketiga, yaitu display this device information. Jadi step yang pertama, display the routing table on the router. Jadi kita akan display. Di sini masuk ke terminal. Kemudian kita akan show IP row. Nah, di sini sudah terlihat informasi dari IP route-nya. Kita akan menjawab pertanyaan yang ada. Yang pertama, what code is used in the routing table to indicate a directly connected network? Jadi kode yang digunakan untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung yaitu kode C connected dan juga kode L local. Kemudian how many route entries are coded with C code in the routing table? Jadi di sini ada 2 route entries dengan kode C, yaitu yang ini dan juga yang ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, what interface type are associated to the C code routers? Jadi ada 2, yaitu Gigabyte Ethernet 0/0/0.
Kemudian gigabyte internet 0/0/1. Kemudian pada bagian B, use the show API versi 6 root. Di sini kita akan menunjukkan IP versi 6 root-nya. Sama tadi, kodenya yaitu connected dan local. Kemudian ada 2 seed code entries. Kemudian step yang kedua, display interface information on root or on router 1. Yaitu show interface gigabyte 0/0/1. Oke. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. What is the operational status of the gigabyte 0/0/1 interface? Jadi operational statusnya yaitu is up, line protocol is up. Kemudian what is the media access control atau MAC address of the gigabyte 01 interface? Yaitu MAC address-nya yang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya, how is the internet address display in the command? Internet address-nya yang ini. Setelah itu, kita akan cek juga untuk IP versi 6-nya juga. Show IP versi 6-nya. Oke, sudah. Ini informasi-informasi yang ada. Nah, setelah itu pada step yang ketiga, display a summary list of the interface on the router and switch. Jadi yang pertama, enter the show API interface brief comment on R1. Show API interface brief. Nah, di sini kita bisa melihat statusnya. Untuk statusnya up. Di sini juga up. Protokolnya up pada gigabyte internet 0 dan juga 1. Yang ini down karena tadi kan kita tidak menggunakan yang ini. Kemudian kita akan show untuk IP versi 6-nya juga. Ini sama up yang tadi. 0/0/0, 0/0/1. Setelah itu, enter the show API interface brief comment on switch 1. Jadi kita akan buka di sini. Show IP interface brief. Nah, di sini untuk protokol yang up yaitu file internet 05 dan juga 06 yang tadi kita gunakan pada switch 1. Oke, untuk semuanya setelah komplit, 100% sudah komplit. Kemudian di sini ada reflection question. If the gigabyte internet 0/0/1 interface show that it was administratively down, what interface configuration command would you use to bring the interface up? Jadi interface configuration command yang digunakan agar interface-nya up yaitu no shutdown. Kemudian pertanyaan kedua, what would happen if you had incorrectly configured interface gigabyte 0/0/1 on the router with an IP address of 192.168.1.2. Jadi PC A tentu tidak dapat ping ke PC B karena tidak di dalam satu jaringan atau network yang sama dan juga settingannya juga berbeda. Sekian demo dan penjelasan saya terkait lab 10.4.4. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.